Assalamualaikum. Salam. Kenalin gua Rio, sapam yang udah bisa nyetir. Iya, udah bisa nyetir. Udah bisa nyetir. Juara adalah orang yang bisa menginspirasi. Jelas, dari gua sama Ali lebih menginspirasi gua. Ini kalau gua juara malam ini, ya kali sapam Kompas gak kepikiran ikut suci 10 ya kan? Ada contoh suksesnya bang. Satpam Kompas lagi. Makanya jangan kaget nanti di audisi suci 10 di antriannya ada Asep Komandan Kompas. Jangan kaget. Makanya udah siap banget nih gue nih. Keluar dari studio ini, ditanya sama Sapam Kompas, bang tempat open mic terdekat di mana? Udah siap gue. Udah siap gue. Jadi tim komput Sapam udah siap gue. Ali menginspirasi siapa? Orang timur. Gue sama Ali lebih timuran gue bang. Nama gue Rio, marga gue Duma Tubun. Kerja gue keamanan, ngomong gue teriak-teriak. Kurang timur apa gue? Kurang timur apa coba? Ali ngaku orang timur tapi ngomong ada jedanya. Teriak-teriak dong Li. Aduh bagus banget lagi. Bikin malu orang timur kok. Iya. Lagian Ali tuh dari beat-beatnya juga materinya gak menginspirasi sama sekali. Ada beat Ali kita beda ya. Dia punya beat nontonin orang bikin martabak telur. Menginspirasi dari mana beat ini? Tukang martabak bukan mau ditonton, mau dibeli nih. Udah gitu ditaruh di Instagram di tag Ali, bukan abangnya sakit hati gue jadi tukang martabak mah. Ada lagi di beat Ali bang, ya Allah ini yang sedih banget menurut gue, gak menginspirasi sama sekali. Katanya kalau dia nikah dia pengen punya mobil. Kalau naik motor takut sendal anaknya jatuh. Orang tuanya gak sadar. Anaknya sadar tapi gak bisa ngomong. Beatnya dilanjutin. Anaknya jatuh. Orang tuanya gak sadar. Sendalnya sadar. Gua udah nikah dan punya anak. Orang tua mana? Lucu banget mukanya lagi. Yang anaknya jatuh dari motor gak sadar bang. Ini dark joke loh bang. Udah gila ayo ya nih. Apa deh? Apa? Dark joke sudah gila kali ini. Makanya cocok juara malam ini tuh gua bang. Yang berhak dapat mobil tuh gua karena gua punya anak istri. Jadi Ali tenang aja Li. Nanti kalau lo nikah dan punya anak, seumur hidup biar sendal anak lo gue yang nanggung. Paling tiap tahun ganti size ya kan. Kalau perlu gue beliin sepatu biar gak relate lagi beat lo Li. Gak relate. Biar gak relate lagi. Panggung ini tuh panggung yang spesial banget bang, grand final. Karena di bulan ini gue sama Ali tuh ulang tahun. Gue tanggal 17 kemarin, ada nanti 29. Tapi yang orang-orang gak tahu bang. Tepat di hari ini tanggal 27. Istri gue Sari ulang tahun. Sari. Tahu kan siapa yang lebih istimewa? Makanya bang, gue pengen banget juara. Karena gue pengen cetak sejarah bukan hanya di panggung ini, tapi untuk seluruh sapam se-Indonesia. Karena gue satu-satunya sapam outsourcing. Yang istrinya ulang tahun dikadoin mobil. Nama gue Rio, makasih. Bagus banget. Membuka malam hari ini dengan luar biasa Rio. Gokil. Bang Rio. Ya. Gak usah teriak-teriak. Gak usah. Gokil banget. Keren. Santai, kalem aja. Iya. Kalem. Kalem ya, gak usah marah-marah ya. Tapi langsung aja kita dengar komentar dari para dewan juri. Ya. Dari Radit duluan silakan. Oh iya, Rio ini penampilan yang sangat cocok buat grand final ya. Kalau kita lihat dari pertama kali lo manggung di Suci sampai hari ini mungkin penampilan yang terbaik. Jadi tepuk tangan buat Rio ya. Tadi dia berlibat sama apa yang nyebut 2 kali? Sama sekali. Bener-bener tadi lepas banget, kayak having fun aja di atas panggung, udah nggak peduli apapun. Dan kemarin pas terakhir kita ketemu kan
gue bilang kan, Gak mengisi- lu gak menginspirasi deliverynya sama suka sekali. agak aneh tuh ketika udah materi udah bagus, tapi lo menyampaikannya agak salah gitu. Tapi hari ini semua itu tidak ada. Jadi penampilan yang paling cocok buat grand final. Bagus banget. Thank you ya. Makasih Bang Rio. Radit. Luar biasa. Berikutnya silakan Bang Panji Pragiwaksono untuk berkomentar. Rio Dumatubun itu tadi performance bagus banget dah. Aduh. Wow. Iya. Nih ya, ini dari sisi pembawaannya, membawakannya ya. Lu tenang sekali, nggak kelihatan ragu, nggak kelihatan takut, nggak kelihatan mikir. Lu mau butuh pelan, lu lihat penonton, lu lihat juri, kayak tenang aja. Bagus sekali. Semuanya juga kena. Tadi gue baru aja diskusi sama Cing Abdel. Yang belibetnya aja pasti tetap lucu, nggak ada inspirasinya sama sekali. Tapi itu aja tetap lucu jatuhnya, nggak melukai kalau menurut gua, nggak melukai sama sekali. Jadi itu tadi bagus banget untuk ngebuka. Gua seneng ngelihat orang yang manggung di final bawa performance ala finalis Suci, luar biasa. Thank you. Makasih Bang. Keren. Langsung aja. Berikutnya Cing Abdel. Rio Dumatubun, istri lo ulang tahun yang keberapa sekarang? 39 Cing. Wah, cuma beda setahun emang 38. Mantap Cing. Keren, lucu terus King Fani. Rio, gue selalu nunggu di depan lo itu satpam nyebrang, satpam apa gitu, dan lo selalu hubungkan dengan suasana yang ada. Sekarang lo satpam udah bisa nyetir karena lo berharap dapat mobil. Siap. Jadi gue udah tergelitik gitu di awalnya, dan itu penting sehingga Satpam udah bisa. ke bawahnya juga gue bisa menerima jokes-jokes lo seperti yang Panji bilang, memang belibetnya udah tidak ada sama sekali, dan sekalinya belibet jadinya lucu. Ini nama yang jelek. Cuman semuanya udah dibilang sama Radit sama Panji nih, buat gue malam hari ini penampilan yang ini. Yes, langsung saja beri sambutan yang paling meriah untuk Yono Bakri. Keren juga ya jasa Chris ya. Juara. Juara itu butuh persiapan. Dan aku ngelakuinnya. Aku nyiapin materi. Tadi sore aku mandi. Bahkan aku sudah nyiapin gaya foto. Kalau nanti diajakin orang foto. Dan gaya aku itu tergantung sama harga HP-nya. Untuk menghemat energi ya kan. Kalau yang ngajakin foto aku tuh, bang foto bang. Aduh harga HP-nya 2 juta lagi. Nah. Ganti gaya bang. HP-mu dulu ganti. Tapi kalau yang ngajakin aku foto kayak harga 14 juta, 15 juta, which total aku tuh. Bang foto bang, which HP mahal nih. Makasih bang, ya sama-sama. Mana lagi yang mau foto nih, yuk, mana yuk. Dan aku sudah nyiapin mental teman-teman. Kalau siapa tahu nanti aku digosipin cinlok sama artis. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu aku cinlok sama tuh si Sky. Si Sky kan fetisnya aneh-aneh. Mukaku tukang ojek kan ini. Marcel aja bisa bro. Marcel lihat 3 tahun apa? 3 tahun lalu dia apa? Oli samping. Ari Kriting membuktikan teman-teman. Berhasil menikahi artis cantik. Ari Kriting itu mengempower tuh orang-orang kayak aku tuh. Orang-orang yang mukanya belum jadi. Bisa. Makanya tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini teman-teman. Sejujurnya ya, aku dan Gautama tuh gak ada yang siap jadi juara 1. Juara 1 itu berat bebannya. Salah dikit dihina netizen. Berhubung aku lebih sering dihujat netizen. Biar aku yang menanggung beban berat itu.
Kasihan Gautama takut gak kuat. Nanti jobnya habis untuk ke psikolog ya kan. Biar aku jadi dari sejarah suci juga udah terbukti. Kemal Palepi dari Samarinda. Suci 2 juara 3. Ardit Erwanda dari Samarinda. Suci 6 juara 2. Yono Bakri dari Samarinda. Suci 10 akan melengkapi dengan juara 1. Rule of 3 loh ini. Kemal, Ardit, Yono. Ganteng-ganteng serigala. Tapi ya terserah Kompas. Kalau mau Kompas cari juara yang kompeten, aku maju. Tapi kalau Kompas nyari juara yang biasa aja, sorry. Aku juga maju. Pengen juara aku bang. Capek diremehin orang, aku sumpah. Mas saya Samarinda juara 2-nya ada 2 ya kan? Kasih Gautama aja, Jepara belum ada yang juara 2. Masa mau langsung juara 1? Sabar dulu bos. Ada yang namanya proses. Kembangin komunitas dulu gitu. Jangan sampai nonton open mic cuma 3 ya kan. Dari segi kesiapan aku siap teman-teman. Bahkan untuk malam ini aku sudah bikin podium sendiri. Bawa masuk sini guys, podiumnya guys. Biar dia tahu betapa siapnya aku. Naik. Duluan. Kami para juara dari Samarinda. Ini kalau juara. Kalau enggak maaf ya bang, repotin ya bang. Maaf ya bang ya. Kalau juara 2 geser dit. Tuh kan sempit. Gak bisa ini juara 2 nih. Dit. Ya juara 3. Ya. Anjay. Dari atas aja ya. Di atas saja. Yang nanya Gautama posisinya di mana? Gautama yang bikin ininya nih. Jepara bagus bro. Terima kasih. Saya Yono Bakri. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Yono Bakri. Mas, yang di bawah podiumnya ya. Podium. Ya. Podium. Apa mas? Dia maling mas. Yang di bawah podium, jangan Samsul Magnum di bawah ya. Kayak apa Ken? Samsul Magnum. Ada tuh, satu kretek tuh. Ya ampun Yono. Kayak filter rokok ya? Iya. Lu jadi kayak Herman Jonek ya waktu berencam ya. Yon, kalau gue kasih tongkat lu bisa berdiri begini gak Yon? Udah cocok nih mas-mas begini nih. Aduh, gokil, keren banget. Keren banget tapi Yono, beri tepuk tangan buat Yono. Wow, memang Yono stand up Jakbar tuh luar biasa. Samarinda. Dia gak bawa lu Gen di podium tadi. Iya kan juara satunya udah ada soalnya di Jakbar. Ada 2 lagi. Jogja juga ada. Siapa? Mamat, Ali. Juara berapa tuh? Juara di hati Brigita. Depok juga ada Depok. Siapa? Ada Margo City. Kita lagi ngomongin juara ini. Ngapa mall, lu Margo mall. City yang dibanggain? Itu mall. Gak ada. Silakan berkomentar Bang Raditya Dika. Iya, Yono udah sangat siap disiram ya kalau Kuning. mana panjang gitu lagi. Ujungnya merah lagi ya. Kayak habis makan cabe. Biasanya sih buah naga sih. Oh naga juga iya bang.
Ada-ada Apa aja. Yon kebauan diri sendiri? Ya boleh tepuk tangan dong buat Yono. Iya ini penampilan terakhir juga kan. Jadi ya sama lah kayak Gautama. Gue lagi inget-inget lagi karena pertumbuhannya tuh signifikan banget gitu. Apalagi gue masih ingat pas ketemu Yono pertama kali waktu itu hujan-hujan tuh waktu itu. Tadi Gautama ikut kompetisi. Iya, Kalau ya Yono waktu hujan- itu emang hujan. Terus? Terus dia kan ya dia kan keluar dari comberan tuh terus. Encu. Aduh, kenapa sih gue kayak pengen ngatain dia mulu ya? Ya, perkembangannya jauh banget sih Yon. Dari kita ketemu audisi sampai ke sekarang gitu. Apalagi tadi gimmick yang lo bawa ke atas panggung itu nggak cuman sekedar gimmick juga, tapi ada makna di situ, ada arti di situ. Ada nggak cuman sekedar apa ya, kayak ngasih lihat nih beda, nggak cuman itu, tapi ada konteks dan gue suka banget kalau lo bikin sesuatu ada konteks. Jadi arti dari gimmick lo tadi kan bahwa ternyata Kemal masih banyak waktu luang kan. Dan Ngevlog lagi Kemal, ngevlog Kemal ya. Nyari AdSense juga. tapi ya Yon gue bangga sih ngelihat pertumbuhan kalian semua. Tapi ini sekali lagi ya, mumpung kita semua di sini, apalagi Suci X ya, Suci yang ke-10. Panggung ini memang membuktikan ini tempat tumbuhnya para komik. Di sini kalian bertumbuh dengan sangat luar biasa dan banggalah untuk jadi itu. Itu aja, keren. Terima kasih Bang Raditya Dika. Selanjutnya silakan Bang Denny Sumargo. Ini saya lagi nge-google, habis lihat dia nih. Kok nggak ada sugar glider emas ya? Yang ini kecelup Raja Wali coba. Kecelup Kecelup kuda apa? terbang, kecelup kuda terbang. Sugar glider kecelup kuda terbang gitu. Warna emas. Warna emas. Harus detail. Ini berarti spesies langka nih. Coba Bang Denny cari pemulung dibedakin gitu. kan lagi sugar glider. Lagi sugar glider tiba-tiba ke pemulung. Ini aduh astagfirullahaladzim. Jujur nih ya, gue nggak kenal nama ini orang ya. Tapi benar apa yang dikatain Bang Komeng tadi. Ini orang terzolimi mukanya. Tapi dari terzoliminya ini, dia bisa membuat itu menjadi sebuah cita rasa. Rasa bakteri ya, ionobakteri namanya. Gua impress, karena tadi gue ngelihat babak pertama dia agak lemah ya. Babak pertama bagus, babak kedua agak lemah. Tapi babak ketiga ini, kamu tahu show stealer? You steal the show from the show stealer. Artinya po. Artin. You steal the show from the show stealer. Ya kamu tetap ada showmu dan kamu akan tetap stealer. Tetap Steal apa? Lu Cahib yang ngerti yang bener lah. Ya udah ngerti yang lain malu doang. Gue juga. Makanya gue diem. Rahasia ya udah. You rahasia kita. steal the show, so stealer. The best performance for the night. Kalau bahasa Inggrisin lagi. Ada lagi Bang Rensu? Saya sih cukup ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Yono Bakri. Keren. Gak usah dibawa, Pak. Oh, aman ya? Gak usah dibawa. Keren. Dia begitu. Terima kasih Bang Densu. Berikutnya silakan Kakak Selin. Yono, kamu keren banget malam hari ini. Dan di babak yang sekarang ini kamu kelihatan makin panas gitu. Kayaknya kelihatan butuh banget mobil apa gimana sih? Butuh dong. Butuh. Dia udah daftar driver online Kak? Oh. Kok bisa? Belum ada mobil udah daftar driver online. Pede banget ya. Terus kalau nggak dapat mobil gimana? Digendong. Bapak Rusdi, mobilnya mana? Saya gendong. Jalan dia lewat tol.
Bawa itu. Tapi Bawa itol tetap ngetep. Tapi jalan. Jalan tetap. Jalan kaki bawa iman. Iya kayak Udah Joko. pernah ini materi ini. Iya. Kayak Joko Kendil. Namanya grand final ngulang-ulang aja. Kesimpulan. Tapi keren banget loh Yono, penampilannya juga keren banget pakai jas. Itu niat banget, rambutnya merah, sepatu. Kayak kurang petinya doang ya. Udah dirias, udah dirias. Dia bukan Kristen, bukan ya. Iya. Selin. Bukan ya. Selin. Selin. Aduh Kak Selin. Kaget loh aku. Ya itu sih tadi aku juga suka gimmick podium dibawa masuk gitu. Cuman yang menurut aku itu kamu habis berapa buat podiumnya? 800. Beneran ya? 800 beneran. Tapi katanya Mastisnya yang bikin. Hah? Ada orang Jakbar, Mas Tisna. oh, tapi katanya kalau misalnya kamu sampai juara GJLS mau ganti itu 2 kali lipat gitu. Malam hari ini. Tepuk tangan buat GJLS. Alhamdulillah. Makasih Bang Rigen. Kalau segitu doang mah gak perlu GJLS, Rigen aja itu mah. Iya. Kalau HP tuh kayak Gautama bertiga Iya, gitu. itu mah Rigen 800 aja. doang Gen sama bayarin. Tepuk tangan buat Rigen. Makasih Bang Rigen. Ya aman. Banyak banget. 800 ya. Ya Bang Rigen. Antar Kalau ke dia rumah. juara 1,6. Kalau dia juara 1,6 2 kali lipat. Jadi mahal kalau Iya. juara. Sama lu Nah kayak kan tadi gua. Selin bilang, Hah? dikali 2 kan, bener kan Selin? Dikali Iya, kalau 2 lo juara. gantiin. Jadi $1.600, nanti si Rigen bakal... 1.600 jadinya Rupiah, dolar. rupiah. Ada dolar. Dolar. Bukan rupiah kita ngobrol nih. Itu pun per tahun. Saya mah begituan per tahun $1.600. Iyalah. Buat apaan gua? Podium kan itu yang biasa dipakai MotoGP loh itu. Di Ya kan bawah pakai kaki. yang itu, nggak pakai yang itu. Yono lo keluar deh jadi urusan nih. Jangan. Maaf. Iya ini. Tapi beneran kita ngomong. Enggak dong. Kakak Masih salah. ada denger komentar dulu. Bercanda. Yono bayar Kemal berapa tadi? Aduh. Sudah Kakak Selin. Udah, sukses. Terima kasih Kakak Selin. Berikutnya silakan. The legend. Cing Abdel. Samsu Pak. Samsu Magnum, lucu banget ya. Yang kepikiran aja Cing, bener Cing. Saya Iya. ngeliat, pernah ngeliat. Yang dibungkus timah kuning ya. Iya. Kiri. Kan maklum bener. Emang ini kalau dibuka tembakau. Iya. Lah itu kan panas ininya, api ini. Diginiin rontok tak. Kalau lu bilang api, malah jadi kayak kuningan dalam kabel. Yang dibakar Madura tuh kadang tuh. Astagfirullah Yon. Terlalu Apa banyak dosa potensi kita? lu nih Yon. Potensi lu. Yono. Ya Cing. Panggil lu sini. Nggak usah nyamperin. Situ Nggak, aja, itu. Apa situ yang aja nggak usah nyamperin. Kan bukan suruh beli rokok. Iya. Dia orangnya suka manggil bukan dinilai. Yono tuh kan orang manggil. Enggak suruh kesini. Yono, ini yang membuat mata gue jadi terganggu sama penampilan lo, itu face di dalam ya. Kayak manusia silver belum lengkap disuruh jalan gitu. Iya, gue nggak kelihatan lagi. Lo nggak punya kuasa untuk menolak gue jangan pakai ini dong gitu. Saya nggak tahu yang mana keren mana enggak Cing. Enggak, tapi keren kok ini. Makasih Bang Rigen. Bagus, keren. Kayak meja prasmanan juga bisa ya. Tergantung kita mau melihat ya. Tergantung kita ngeliat ya, bener. Iya kan? Bener. Berarti ada paku payung dong. Iya. Yang dipakai jempol ya, yang pakai jempol. Yang pakai jempol. Iya, yang pakai jempol. Yang meja pagar besi. Aduh. Iya. Yono Emang power potensial rendang. banget lo Yono. Bener. Bisa dilihat dari berbagai sudut. Multi talenta Yon lu. Kok multi? Angle. Tapi penampilan lu juga bagus banget Yon. Dibandingin yang jelek ya. Iyalah. Pasti. Kalau gue sih bingung sih, harus nentuin mana yang
juara. Gue rasa memang ini akan terjadi briefing yang cukup lama untuk menentukan siapa yang Biar bisa ngerokok di sana ya. Udah tahu tempat yang dekat gue. Tapi lo menutup Suci X ini dengan luar biasa, penampilan lo bagus banget. Sehingga kita yang nonton ditutup dengan klimaks. Yono, lo no debat. Wow! Ada 2 no debat pada malam hari ini. Satu Yono, satunya Gautama. Wih, ini seru banget nih. Udah Cing? Siapa ya? Udah, gue mau ngerokok ya. Terima kasih Cing Abdel. Berikutnya silakan untuk Bang Komeng. Emang lucu sih Yono. Iya Yono mau diapain aja no, bener. Lu stand up begini aja nggak usah ngomong lo, orang geli ya. Kayak Kang Sulap nunggu honor lo. ada terus. Ada terus. Tukang sulap nunggu honor. Tukang sulap nunggu honor, bengong gitu. Pak duduk aja Pak. Iya. Duduk aja, acara belum selesai. Ntar ya. Panitia tuh yang ngomong ya. Ya panitia yang ngomong ya. Iya, panitia yang ngomong. Bunitia nggak ikut. Hah? Bunitia nggak ikut. Kan gak ada pasangan ya panitia sama Bunitia. Astaga. Ya kan istrinya itu. Bukan Iya ini tokoh. panitia bukan bapak. Pribadi itu. Komeng juga kagak ada pasangannya Cimeng. Koko tuh, sama Pak. Cici. Komeng. Cimeng Pak katanya Cimeng. Pak. Cici, Pak. Bener, maaf. Ini. Oh, pantesan dari tadi joke-nya on fire terus. Pasti nih. Jadi emang harus dibakar-bakar gitu ya Gen? Udah keluarin di sini aja lah. Beneran lu ngejebak nih, bahaya bener ini. Tuh jasnya kantongnya banyak tuh. Udah lah Gen, berhenti Gen lah. Lu gua berhenti seakan-akan beneran gua. Udah lah Ken, berhentilah. Pantes di belakang tadi gue lihat bakar-bakar apa itu. Iya. Rokok. Oh. Wah rokok kecil. Aduh. Lu bakar mercon. Rokok kecil ya sih, bakar roket yang gede. Semua tunjuk. Regan. Gak usah lebay lah. Gak usah lebay. Udah cukup. Saya harap Pak Polisi mengerti mana bercandaan, mana serius Pak ya. Itu aja pesan saya. Silakan Bang Komeng lanjutkan Tapi kan komentar. tayangan ini bisa jadi barang bukti. Kok bisa tayangan jadi barang bukti? Kasihan anak bini Gen. Kasian anak bini, ini juga adu domba lagi nih. Emang kalau gua kenapa-kenapa lu mau masuk? Mau nggak? Udah. Teman-teman gak ya Regen enggak ya, tolong jangan ya. Saya capeknya belum hilang, kemarin bolak-balik Polda. Masa bolak-balik lagi. Aduh. Gen. Gue juga nemenin. Bang Komeng silakan. Bang Komeng. Hah? Yono masih ada? Masih Bang, Oh. orangnya itu masih ada loh. Saru sama background belakang. Oh iya no, tulisan Iya sama tulisan itu sama agak ke Jawa Barat, ke Kuningan. Kuningan. Iya. Iya kan Jawa Iya, Barat. betul. Tuh. Sini juga ada nih. Iya. Kemarin Usmar Ismail, Kuningan juga. Mendekai maksudnya itu. Iya. Nggak masuk Jawa Barat. Iya, udah nggak penting itu. Nggak, gue ngasih tahu ke lo takut. Iya, Kuningan tahu, Kuningan di Jawa Barat ada. Iya. Kan katanya kalau kita mau kurban nggak boleh ngambil kambing dari Kuningan, ntar belentang-belentong bunyinya. Iya. Kuningan. Bisa dipotong kalau dari Kuningan. Iya. Centang. Belentang, golok kita tuh kena Kuningan. Iya, kadang ambil dari Kuningan, iya. Kuningan kan keras. Iya, Pak, bener. Gitu jadinya. Iya. Bapak mau ngambil kambing berapa emang rencana? Dari ngajak ngobrol kambing. Iya. Nih Yono pada mau kemana sih kok dibilang lu terakhir? Mau kemana sih lo? Maksudnya penampilan terakhir di Suci 10, Cing. Oh.
Iya. Coaching lo. Coaching lu. Coaching. Coaching lu. Coaching lu. Cing. Oh, jing. Cing, kan. Oh, gue pikir jing. Ancing. Jing emang buat keramas. Zing. Iya, sama. Ada gua ngomong yang enggak. Ya. Pak, penampilan terakhir aja. Di Suci 10. Besok-besok tampil lagi gitu. Hah? Besok-besok tampil Besok-besok lagi. tampil lagi. Ada bang, alhamdulillah. Suci 11? Hah? Enggak. Mana gitu. Iya bang. Pasar malam nggak ikut. Nih gue perhatiin yang dari Samarinda tadi rapi-rapi. Ya? Iya bang. Kemal Ardit. Ardit. Lu doang yang kurang rapi nih. Jawab Yon. Kagak, bukan pertanyaan. Enggak nanya. Bukan nanya. Ya enggak, kali ada jawaban kan. Apa pas kesini kena petir, kita kan nggak tahu. Kayak Gundala kan kejadiannya seperti itu. Kan nggak hujan. Burung dara. Gundala dia bilang. Oh Gundala. Iya. Enggak lah, budak lu. Efek lu, itu efek narkoba. Siapa? Efek narkoba. Orang tadi di belakang makan nasi goreng sampai 2 piring. Weh. Ya iya emang lapar kalau habis gitu. Wah. Saya masih ada segmen 6, segmen 7 baru kita kelar. Apa sih, Gen? Jadi budak beneran saya. Apa? Gak suka sama polisi? Kenapa? Apa sih lu? Tiba-tiba kesimpulan. Gimana? Kak Selin jangan dulu ya, Kak Selin jangan dulu nih, GJLS masih ada kontrak. Yang belum dikerjain nih. Ntar habis itu baru. Apa? Ada bro, masa lu gak tahu? Jadi gini Hips ini dah. Udah lah, gak usah diobrolin di sono. Nih lanjut dulu Bang Komeng no. Komentar Bang. Itu nungguin rapper online. Tunggu ya Bang, nge-host dulu ya. Maxim ya, kalau ini Maxim yang kuning-kuning ini ya. Ada. Maxim ada, iya. Aduh. Luas banget pengetahuan Rigen emang bener-bener. Luar biasa ini. Sumpah saya nih, habis ini stand up mati nih bener dah gua nih. Bang Komeng lanjut Bang ini komen buat Ada lagi? reviewnya. Udah rapi banget ini. Bagus. Oke. Ada lagi Bang? Apanya? Komennya? Enggak, itu udah rapi banget tuh sampai kendor-kendor karena nungguin. Oke. Pada. tahun. Butuh stand up 13 tahun untuk mengucapkan selamat malam Balai Sarbide. Enak ya. Ringan di tenggorokan. Sekali lagi boleh? Yang meriah ya, biar Firza takut. Selamat malam Balai Sarbide. Ini malam yang emosional bagiku gitu, karena aku sedih, Suci 11 mau habis. Karena aku sampai sekarang gak tahu habis Suci aku mau ngapain. Dan banyak yang nanya, Rizky habis Suci 11 mau ngapain? Rizky habis Suci 11 mau ngapain? Dan jujur dari dalam hati, aku mau ikut Suci 12. Terserah namanya nganggur. Serah. Dan malam ini malam yang sangat spesial gitu karena akhirnya untuk pertama kalinya mama, bapak dan abangku nonton aku stand up. Jadi buat mamaku izin adek kerja dulu. Ini kan yang mama nantikan selama 29 tahun. Jadi nikmati aja malam ini. Soalnya besok adek kembali setelan pabrik soalnya. Dan buat abangku,
Abang Aidil, aku mau jujur di depan 1.200 orang. Selama 29 tahun, aku iri sama kamu bang. Berat jadi anak kedua itu. Karena anak pertama sudah telanjur hidup. Jadi standarnya udah ada. Kalau ketinggian aku susah ngejarnya, kalau kerendahan aku yang susah. Siapa yang mau ku kejar? Rossi. Susah kan petinggi Kompas. Dia malah masang standar jadi dokter. Pelan-pelan dulu. Kan masih bisa pasien. Kalau pasien enak, aku sisa DBD setara kita. Tunggu digigit nyamuk aja aku. Dan susah kan jadi dokter gitu. Kuliah harus lama, harus pinter, harus lulus. Jangankan aku lulus kedokteran, lulus BUMN aja, enggak. 6 kali aku ikut tes, 6-6-nya gagal. Dan tes BUMN itu ada 2, tes kemampuan dasar yang hitung-hitungan dan akhlak. Akhlakku selalu 90. Tes kemampuan dasarku yang hitung-hitungan 35, enggak lolos. Dari sini aku sadar percuma baik kalau ya kan. Erick Thohir tidak suka. No. No. Iri aku sama abangku itu. Iri aku. Dunia baik banget sama dia. Dari lahir. Dia lahir pas mamaku ujian skripsi. Pantas pinter bayi kumlot. Sedangkan aku pas lahir ngasih ujian hidup ke keluarga. Karena pas kelahiranku itu bertepatan dengan rumahku kebakaran. Jadi aku nangis, mamaku nangis karena melahirkan, bapakku juga nangis. Bingung mau ajanin aku dulu apa nelpon damkar. Dan mumpung di malam grand final ini aku cuman pengen bilang ke mamaku gitu kalau mohon maaf mak. Selama ini adik jadi anak paling gagal. Suka kalah terus. Dan setiap mama bilang kalau aku kalah gitu mama selalu bilang gitu. Coba lihat abang, coba lihat abang. Sekarang abang lihat siapa sih? Saya Rizky Prasetya, terima kasih. Terima kasih. Nanti ku traktir Kristalin. Prasetya! Silakan untuk Bang Raditya Dika. Wah luar biasa, tepuk tangan dong buat Rizky dong. Yeah. Wah ini apaan ini kayak... Terakhir kali gue kesini tuh gue nonton G di Sarbini ini, dia special show gitu kan. Terus tadi pas lo main, berasa nonton special show bro, seru banget. Apa ngomonginnya personal, terus emosinya tebel tapi lo bikin itu relate. Gue gak ngerti deh, bagus banget. Dan kita bisa ngelihat kedewasaan seorang komik itu dari cara dia memainkan jeda. Komik-komik baru tuh biasanya karena takut banget sama penonton diem, dibabat abis sama mereka jadi rapat banget. Nah lu tuh jago banget, diem dulu pas ngomongin Erick Thohir tadi. Cara lo memainkan jeda itu nunjukin bahwa lo udah semateng itu. Lo percaya sama materi lo diem dulu. Bisa lo ngomong lagi, diem lagi, ngomong lagi. Ya udah kelihatan matang banget. Wajar ya 13 tahun soalnya. Terima kasih untuk membuka malam yang sangat menyenangkan ini. Selanjutnya silakan Bang Panji Pragiwaksono.
Tepuk tangan untuk Rizky dulu. Gue mau mengamini pernyataannya Raditya Dika, benar-benar kelihatan seperti orang yang lagi menikmati panggung yang megah. Tidak seperti orang lagi kompetisi. Senang ngelihat Rizky bisa manggung dengan nyaman. Tapi memang gue menilai Rizky penampilannya tuh lebih dari keren. Heroik banget gitu. Nanti ya, thank you. Selanjutnya silakan Kakak Selin Evangelista. Rizky, malam hari ini kamu nunjukin kalau kamu benar-benar bisa menjadi orang sukses. Dan bukan lagi pengangguran. Ya mudah-mudahan besok juga nggak nganggur lagi gitu kan, udah langsung dapat kerjaan. Jadi emang nunjukin benar-benar keren banget dan setiap penempatan kata-kata kamu keren banget. Oke Kak Selin. Ada lagi Kak Selin? Udah. Sudah. Tepuk tangan buat Kakak Selin. Berikutnya silakan Cik Abdel untuk berkomentar. Rizky bagus banget, boleh tepuk tangan buat Rizky. Momen harunya ada, momen ketawanya ada, karena pada saat dia kasih setup yang mengharukan, terus dibayar dengan punchline yang menggelegar, itu melegakan banget gitu. Mungkin bukan gua aja, ada beberapa orang juga udah ngerasa pengen nangis gitu melihat nasib Rizky ini. Tapi punchline-nya itu benar-benar melegakan gitu. Gue takutnya itu cuma pengen ngambil harunya aja, tapi memang Rizky sangat cerdas, bisa membuat kita tergelak-gelak lah gitu. Bagus banget Rizky, mudah-mudahan di penampilan kedua dan ketiga lo bisa mempertahankan standar ini. Bukan motor ya. Selanjutnya kita sekarang dengar komentar dari Bang Komeng. Silakan Bang Komeng. Rizky hari ini betul-betul mendapatkan rezeki. Wih. Lu jangan takut abis juara, lu pasti banyak panggilan. Amin. Panggil kejaksaan, polisi. Oh banyak banget. Banyak banget, serem kalau kayak gitu panggil kejaksaan. Ya kan jaksa, polisi perlu hiburan, nanti dia iya, akan stand up di sana. Oke, teman-teman Gak Jelas dan teman-teman di Balai Sabiri semuanya, sekarang aku udah bersama Mbak Ulan. Dan Mbak Ulan ini istri dari Mukmin. Iya benar. Mbak Ulan jauh-jauh dari Jogja? Iya benar. Oh, kalau gitu boleh deh doa dan dukungan untuk Mukmin yang sebentar lagi akan tampil. I love you. Masya Allah. Terima kasih Mbak Ulan. Sama-sama. Adem banget dengernya. Kalau gitu langsung aja deh kita saksikan ini dia grand finalis pertama di sesi terakhir yang siap menyajikan penampilan juaranya. Ini dia Mukmin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you too sayangku. Tadi katanya dukung ya? Kayaknya enggak banget gitu. Saya kalau pulang malam dimarahin mulu. Maaf ya Pak Guru jadi curhat ini, astagfirullahaladzim. Saya mohon maaf kepada murid-murid semuanya. Apa kabar kalian pada malam hari ini? Alhamdulillah, mohon maaf ya kelas kita sampai malam seperti ini ya. Soalnya kalau siang Bapak sibuk ngejob gitu. Bapak kurir. Astagfirullah. Oh, sebelum kita mulai kelas mungkin kita membaca doa terlebih dahulu ya. Kita buka dengan bacaan basmalah. Mungkin kita absen terlebih dahulu ya sebelum kita memulai pelajaran kita yang sangat penting ini ya. Abdel ada? Ada, Abdel ada. Abdel masih ada, alhamdulillah. Radit ada? Ada nggak tuh imannya? Masya Allah.
Nirina masih cantik. Astagfirullah, guru. Guru tidak boleh naksir murid. Dengerin ya kalian itu ya. Pak Mumin gak suka kayak gitu. Rian ada? Rian dari Jombang. Bukan ya. Aduh, mohon maaf ya. Pak Guru suka salah. Pak D, loh. Nggak lulus-lulus. Ya Allah. Alhamdulillah, Indro ya namanya ya. Alhamdulillah Indro masih ada juga. Itu menandakan bahwa kita semua masih memerlukan Pak D. Indro. Terima kasih Pak D. Indro. Joko ada? Joko pulang kampung ya? Menjadi rakyat biasa. Ya Allah ya Rabbi, Joko. Raka mana Raka? Oh Raka nggak sekolah. Sekian saya Momen. Luar biasa Momen. Ini final paling seru nih. Selama kompetisi stand up komedi nih bener-bener nih. Gua sampai speechless gua. Speechless. Tapi masih ada nih kayaknya absennya. Mana? Nggak usah. Oh lagi lomba dance. Kita akan mendengarkan komentar dari juri yang sepertinya sudah banyak diskusi-diskusi ya. Baru satu komik udah mulai diskusi nih. Iya, sengit. Oke, kalau gitu langsung saja kita minta untuk Bang Raditya Dika untuk memberikan komentar kepada Mukmin. Tepuk tangan buat Mukmin. Ada dua perdebatan sih. Yang pertama, kalau gua sih masih bisa mengkategorikan itu sebagai sebuah stand up comedy karena keresahannya masih jelas dan kita menganggap itu sebagai sebuah act out guru di dalam kelas. Kalau itu kita masih bisa bicara soal itu. Tema juaranya di sebelah mana Mukmin? Karena itu satu hal yang kita coba bahas juga sih. Implisit sih sebenarnya. Kayak menunjukkan bahwa guru juga bisa jadi juara, itu aja. Yang mau saya sampaikan. Oke. Ya. Gitu ya? Les. Oh gitu? Ngeles. Implisit banget ya? Mau jujur gak sih Bang? Kita nggak akan tahu seberapa berpengaruh itu dalam penilaian apa segala macam karena sebagai sebuah keutuhan gua sih seneng banget karena nilai plusnya adalah inovasi yang lo bawa ke atas panggung. Gua suka banget yang kayak gini-gini kalau buat gua gitu. Jadi kebaruan yang luar biasa, lucu yang luar biasa, kejutan yang luar biasa. Ya paling minusnya di ngeles implisit tadi kan. Tapi itu plus minus. Itu plus minus. Apapun itu lucu banget. Itu aja. Terima kasih Bang Raditya Dika. Selanjutnya kita dengar komentar dari Cing Abdel. Silakan Cing. Mumin. Ya Cing. Jadi temanya implisit. Kita disuruh menerka-nerka gitu. Sebelah mana yang juara? Ya. Karena yang lo sebutin gak ada yang juara. Ya ada yang Rian, tapi dari Jombang. Sama kayak Radit sih sebenarnya masih menerka-nerka apakah ini diperbolehkan untuk pertunjukan stand up. Tapi untuk lucu banget. Lucu banget cuma bermodalkan absen. Nyebutin nama satu-satu.
Dan irit kata-kata, Abdel ada, oh masih ada ya. Maksud lo? Canda, Cing. Maksudnya gini, Cing, masih ada tuh apa? Kayak oh masih ada di sini gitu, Cing Abdel gitu. Lalu mempertegas itu, Rispo. Iya, tapi bagus banget, lucu banget, boleh tepuk tangan sekali lagi buat Mukmin. Mudah-mudahan ini pasti jadi perdebatan kita para juri, karena saya lihat juga beberapa ada yang setuju dan ada yang setuju banget. Mudah-mudahan hasilnya bagus buat Mukmin ya. Kasih, Cing. Terima kasih, Cing Abdel. Oke, berikutnya silakan Teh Nirina untuk berkomentar. Oke, kita juga harus ingat bahwa stand up itu juga sebenarnya acting kan. Karena yang dibawain materinya adalah materi yang sudah dilatih, diingat, dan membuatnya dibawanya senatural mungkin. Dan tadi Mukmin menunjukkan bahwa dia bisa acting. Tepuk tangan. Kasih, Teh. Cuman satu pertanyaanku, memang dari tadi kita ya, ini gue yang salah apa gimana sih ini? Acting si juara itu temanya di mana? Sumpah kita berlima tuh nggak ada yang tahu lu tuh kapan ngomong benernya dan kapan lagi ngelesnya juga kita kayak iya aja ya. Ya, kami percaya. Tapi yang pasti kembali lagi dengan menunjukkan kemampuan aktingnya itu ya ini udah ada directors, terus ada kesempatan. Pokoknya terima kasih sudah berusaha yang terbaik malam ini. Kasih, Teh. Terima kasih. Terima kasih Teh Nirina. Selanjutnya kita dengar komentar dari Bang Rian Adriandi. Silakan Bang. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Mukmin. Iya, aku sama. Secara keseluruhan tontonan, secara kematangan seorang performer, aku boleh bilang ya, kamu adalah seorang maestro delivery. Tadi, tepuk tangan. Aku tadi langsung ke Radit gitu, aku bukan mendebatkan, aku lebih bertanya, menurut lo ini stand up nggak? Karena menurut gue ini stand up. Tadi Pak Ade nanya, ini sketsa nggak ya Yan gitu? Menurutku sih nggak sketsa ya, karena formatnya tetap monolog, tetap verbal, nggak main prop, nggak ada tandeman gitu. Jadi menurutku secara format tetap sebuah tontonan stand up. Tapi iya, aku perlu mempertanyakan apakah dalam sebuah rule kompetisi ketika finalis sudah diberikan tema, satu kata keyword gitu ya, apakah implisit itu bisa diterima? Mungkin itu harus jadi pembahasan yang cukup serius ya, karena itu bobot yang harus dinilai menurutku. Tapi ngelihat penampilan Mukmin tadi, silakan teman-teman kalau yang ada yang udah tahu nggak apa-apa, tapi penampilan selucu itu yang terakhir gue inget gue pernah nonton adalah Rowan Atkinson menjadi Toby the Devil. Cari di YouTube, dia berperan sebagai iblis, terus ngabsen penghuni neraka dan penghuni surga. Lu maestronya selevel itu tadi. Terima kasih Bang. Terima kasih Mukmin. Keren sekali Mukmin. Komentar berikutnya Pak De Indro, silakan Pak De Indro. Ya, Mukmin. Ya, Pak De. Mempertebal aja nih sebetulnya. Gini ya, kesulitannya kalau menurut saya kalau kita berbicara mengenai tema, saya dari dulu jadi juri dan pakai tema kayak gitu. Tapi kadang-kadang sulitnya diperdebatkan adalah ini fak sosial, bukan fak eksakta ya. Sehingga memang misalnya Anda bertahan dengan itu juara seperti apapun, aku juga bisa bertahan, sama-sama bertahan kayak gitu. Dan dua-duanya menurut aku bisa dipertanggungjawabkan kayak gitu. Seperti apa yang dibilang Rian, bahwa itu sah sebagai keresahan. Berarti kamu berstand up di sana. Berstand up komedi di sana. Kalau menurut saya itu juga. Dan menurut saya ini sebuah terobosan baru. Katakanlah itu pun sketsa, saya pikir tetap sah. Bukan berarti stand up komedi nggak bisa bermain sketsa di situ, karena ada unsur act out, gitu. Jadi menurut saya sah banget.
Dan lepas dari ya itu yang tadi saya katakan bahwa nanti mungkin kita akan bicarakan lagi. Tapi lepas dari tema kompor gas sih. Terima kasih Pak De. Mukmin mendapatkan kompor gas. Tepuk tangan sekali lagi buat Mukmin. Wah udah kompor gas lagi aja ini ya. Semua tampil kompor gas.